Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, Jumat 28 Maret 2025, berjudul Rancangan Allah. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1-5. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami memuji kebesaran-Mu. Hati kami limpah dengan syukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu Bapa rindu terus membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mau terus belajar tentang kebenaran-Mu dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat WB, mari kita membaca Hakim-Hakim 13 ayat 1-5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Sobat WB, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang melakukan firman dalam hidup kita setiap hari. Sobat WB terkasih, bacalah seluruh pasal Hakim-Hakim 13 ini dan bayangkan apa yang dirasakan oleh istri Manoah pada saat itu. Siapakah Manoah? Apa yang disampaikan malaikat pada istri Manoah di ayat yang ketiga tadi? Apa yang tidak boleh dilakukan istri Manoah selama kehamilannya? Terdapat pada ayat yang keempat. Akan menjadi apakah anak yang dikandung istri Manoah nantinya? Tertulis pada ayat yang kelima. Sobat WB terkasih, kisah tentang istri Manoah ini adalah cerita yang luar biasa. Bayangkan seorang istri yang dikatakan mandul. Mungkin saat itu dia sudah menerima kalau dirinya mandul dan tidak akan memiliki keturunan. Tetapi Allah dalam kemahakuasaannya dengan rancangan yang indah menganugerahkan kepada istri Manoah untuk melahirkan Simson yang akan menjadi alat penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Pasti di tengah semua kebingungannya tentu ada sukacita yang tak terkatakan di hatinya. Sobat WB, ada proses yang harus ia lewati, yaitu memelihara diri dari minum anggur atau minuman yang memabukkan dan dari makanan yang haram. Ini berbicara bahwa istri Manoah harus mengendalikan diri atau menyangkal keinginan dan kebiasaannya untuk menggenapi rancangan Allah yang dia tidak tahu sebelumnya. Sobat WB, demikian juga dengan hidupmu.
Mungkin saat ini engkau belum tahu dengan pasti apa yang akan Tuhan lakukan atau rancangkan untukmu. Tetapi satu hal yang kau bisa lakukan adalah menjaga diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah dan memelihara diri untuk tetap hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan kemurnian. Sobat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari saya ajak Sobat WB kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kami sudah renungkan hari ini. Kami mau terus belajar menghidupi setiap kebenaran-Mu dan mempersembahkan hidup kami, hidup yang murni, hidup yang kudus dan berkenan kepadamu setiap waktu. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dan menguatkan kami untuk kami hidup sebagai anak-anak Allah yang percaya dan sungguh-sungguh menjadi teladan bagi banyak orang di sekitar kami. Kami mau terus hidup di dalam rancangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hiduplah dalam kebenaran, kekudusan, dan kemurnian untuk kehendak dan rancangan Allah digenapi dalam hidupmu.